Sampai satu masa kita dah melihat dan kita dah meresapi apa pandangan ataupun daripada jurulatih beberapa pasukan ni semua, kita akan buat keputusan dengan ini semua. Jadi apa pun saya rasa kita kena bersedia dan keputusan AFF mencoret Indonesia dari ajang yang mereka gelar menuai reaksi keras publik tanah air. Langkah ini dinilai sebagai aksi sok berkuasa yang justru bisa menjadi bumerang bagi AFF sendiri. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis penonton terbesar dan fanatisme supporter tertinggi di Asia Tenggara. Tanpa dukungan serta partisipasi Indonesia, pendapatan AFF dari hak siar dan sponsor langsung merosot tajam. Banyak pihak menilai, alih-alih membuat gentar, keputusan ini justru memperlihatkan ketergantungan AFF pada Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, hasil Timnas Indonesia U17 berhasil membuka keunggulan lebih dulu atas Uzbekistan U17 pada laga Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat 15 Agustus 2025 malam WIB. Skor sementara 1-0 untuk tim tuan rumah. Gol semata wayang sementara ini lahir dari kaki Dimas Adi. Berawal dari serangan balik cepat, umpan silang dari sisi kanan gagal dihalau barisan pertahanan Uzbekistan. Bola jatuh tepat di hadapan Dimas yang dengan cerdik mengecoh kiper dan satu bek lawan sebelum melepaskan tendangan ke gawang yang sudah kosong. Sebelumnya, Indonesia sudah menebar ancaman sejak awal pertandingan. Di menit keempat, Dava Zaidan nyaris membuka keunggulan lewat sepakan jarak dekat meski bola masih melenceng tipis dari gawang lawan. Garuda Asia masih menjaga keunggulan dan berupaya menambah gol demi mengamankan posisi di klasemen sementara Piala Kemerdekaan 2025. Di sisi lain, kabar bagus datang tiba-tiba. Ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia bidik Vietnam dan Thailand. September jadi bulan penentu. Inilah penampakan peringkat terbaru FIFA untuk Timnas Indonesia per Jumat 15 Agustus 2025 resmi dirilis. Skuad Garuda masih bertahan di posisi 118 dunia dengan raihan 1154,55 poin. Walau belum naik tangga peringkat, peluang untuk memperkecil jarak bahkan menyalip dua rival utama di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam, terbuka lebar. Thailand tergelincir, Vietnam mulai tertekan. Kabar terbaru datang dari Thailand yang turun satu peringkat dari posisi 102 ke 103 dunia dengan poin 1222,07. Penurunan ini terjadi setelah mereka disalip Tanzania, wakil Afrika, yang tampil luar biasa di African Nations Championship 2025. Berkat performa impresifnya, Tanzania berhasil menambah 14,76 poin dan menggeser posisi Thailand di tangga klasemen FIFA. Sementara itu, Vietnam berada di peringkat 113 dunia dengan 1169,92 poin. Keunggulan mereka atas Indonesia kini hanya sekitar 15 poin saja. Jarak yang begitu tipis ini membuat posisi Golden Star Warriors bisa sewaktu-waktu terancam, apalagi jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum di bulan September nanti. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bulan depan akan menjadi fase krusial bagi Timnas Indonesia.
Anak asuh Patrick Kluivert dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Lebanon peringkat 102 dan Kuwait peringkat 138 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bermain di kandang sendiri jelas memberikan keuntungan besar, dukungan puluhan ribu supporter, kondisi lapangan yang familiar, dan atmosfer fanatik supporter Indonesia bisa menjadi senjata tambahan untuk mengamankan kemenangan. Jika sukses mengalahkan kedua lawannya, Indonesia berpotensi meraih tambahan sekitar 10 poin FIFA. Tambahan ini bisa membuat peringkat Garuda terdongkrak sekaligus menekan Vietnam yang lawannya bulan depan relatif lebih lemah. Vietnam dijadwalkan melawan Bangladesh dan Kamboja. Walaupun hampir pasti diunggulkan untuk menang, laga ini tidak akan memberi loncatan poin yang besar, sebab perbedaan peringkat yang jauh membuat poin tambahan yang didapatkan relatif kecil. Thailand akan menjadi tuan rumah Kings Cup 2025, sebuah turnamen tahunan bergengsi yang akan diikuti Irak, Fiji, dan Hong Kong. Di semifinal, Gajah Perang kemungkinan akan menghadapi Fiji atau Hong Kong, 2 lawan yang di atas kertas bisa mereka atasi. Namun, masalah besar menanti di partai final. Jika Thailand harus menghadapi Irak, tim yang kini bangkit di bawah asuhan Graham Arnold, mereka berisiko kehilangan poin jika kalah. Hal ini bisa menjadi keuntungan langsung bagi Indonesia yang sedang memburu posisi mereka di ranking FIFA. Jika skenario terbaik terwujud, Indonesia menang di 2 laga, Vietnam terpeleset di salah satu pertandingannya, dan Thailand kalah di final Kings Cup, maka bukan tidak mungkin Indonesia langsung meleset melewati Vietnam, bahkan memangkas jarak signifikan dengan Thailand. Performa konsisten di laga uji coba menjadi kunci. Selain faktor teknis, mental dan strategi akan berperan besar. Pelatih Shin Tae-yong diyakini akan memanfaatkan laga-laga ini untuk mematangkan komposisi tim, mencoba variasi taktik, dan memberikan jam terbang kepada pemain muda potensial. Semua mata penggemar sepak bola tanah air akan tertuju pada September 2025. Kemenangan atas Lebanon dan Kuwait bukan hanya soal gengsi, tapi juga menyangkut harga diri dan posisi Indonesia di panggung sepak bola internasional. Jika timnas Garuda mampu memanfaatkan momentum ini, langkah menuju peringkat yang lebih tinggi di Asia Tenggara akan semakin nyata. Vietnam dan Thailand kini sadar bahwa ancaman dari Indonesia semakin dekat, dan bulan depan segalanya bisa berubah. Nova Arianto ingatkan pemain timnas U17 Indonesia hindari selebrasi berbahaya. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan peringatan serius kepada para pemainnya agar lebih berhati-hati saat merayakan gol. Peringatan ini muncul setelah insiden yang menimpa Mirza Firjatullah dalam laga melawan Tajikistan pada ajang Piala Kemerdekaan 2025. Dalam pertandingan tersebut, Mirza melakukan selebrasi dengan melompati parit yang memisahkan lapangan dan tribun penonton. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa parit tersebut cukup dalam. Akibatnya, Mirza terjatuh cukup keras sebelum akhirnya bangkit kembali. Meski tidak mengalami cedera serius, kejadian ini hampir menjadi petaka bagi sang pemain. Nova menegaskan bahwa insiden tersebut harus menjadi pelajaran penting. Ia tidak ingin ada pemain yang mengulangi aksi berbahaya serupa, terutama dalam ajang uji coba seperti Piala Kemerdekaan, di mana perilaku pemain turut menjadi sorotan. Saya sangat menyayangkan kejadian itu dan berharap ini menjadi yang terakhir, ujar Nova. Pelatih asal Semarang itu mengingatkan bahwa selebrasi gol memang wajar dilakukan, namun harus tetap aman dan tidak berlebihan. Selain berpotensi mencederai diri sendiri, selebrasi yang ekstrim juga bisa merendahkan lawan. Saya selalu mengingatkan pemain agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun tim. Kita harus menjaga sikap, menghormati lawan, dan tetap fokus pada permainan. Nova bahkan tak menutup kemungkinan memberi sanksi jika ada pemain yang melanggar aturan ini demi menjaga disiplin tim. Ia berharap para pemain cukup melakukan selebrasi sederhana namun bermakna. Cukup rayakan gol dengan cara biasa saja. Yang penting kita tetap menghargai lawan dan menjaga keselamatan, pungkasnya.
Erick Thohir pastikan rencana timnas main di JIS tak ganggu jadwal Persija. PSSI membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai markas pada laga FIFA Matchday Maret 2026. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Kamis 14/8/2025. Erick menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari strategi PSSI dalam membangun struktur timnas nasional yang lebih terorganisasi dan lengkap. Saat ini, pembinaan sudah berjalan di berbagai level, mulai dari timnas putri yang kini memiliki skuad U16, U20 hingga senior, serta timnas putra yang memiliki kelompok U17, U20, U23, dan senior. Menurutnya, perkembangan ini membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Strata timnas nasional ini harus ditopang oleh sarana yang memadai. Itulah sebabnya kami mengajukan pemakaian JIS untuk agenda FIFA Matchday Maret mendatang. Walaupun JIS saat ini menjadi kandang Persija Jakarta di Super League musim 2025-2026, Erick memastikan bahwa penggunaan stadion tersebut untuk timnas Indonesia tidak akan mengganggu jadwal klub berjuluk Macan Kemayoran itu. Ia menegaskan bahwa FIFA Matchday berlangsung di periode ketika liga domestik diliburkan, sehingga tidak ada potensi bentrok jadwal. Itu sama sekali tidak mengganggu jalannya liga saat FIFA Matchday kompetisi otomatis berhenti, tegas Erick. Lebih jauh, Erick menuturkan bahwa PSSI ingin mengoptimalkan semua fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, untuk kepentingan timnas nasional. Menurutnya, JIS bukan hanya akan digunakan untuk laga timnas senior, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh tim-tim usia muda seperti U20 atau U17. Kita bisa manfaatkan JIS untuk berbagai kejuaraan atau pertandingan timnas nasional tergantung kebutuhan, jelasnya. Erick juga menegaskan bahwa status kandang bagi timnas Indonesia bersifat fleksibel. Ia mencontohkan saat ini timnas U17 sedang bertanding di Sumatera Utara sebagai bentuk pemerataan dan pendekatan kepada supporter di seluruh Indonesia. Timnas nasional ini milik seluruh rakyat Indonesia, jadi main dimanapun tetap rumah kita. JIS hanya salah satu opsi yang punya fasilitas modern dan representatif, kata mantan Presiden Inter Milan itu. Dengan rencana ini, Erick berharap JIS tidak hanya menjadi rumah bagi Persija Jakarta, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sepak bola nasional, termasuk event resmi PSSI dan turnamen internasional. Ia optimistis pemanfaatan JIS akan memberikan pengalaman bertanding yang lebih baik bagi pemain sekaligus menjadi daya tarik bagi penonton. Tak patah semangat, Jens Reven janjikan gol untuk Bali United di laga berikutnya. Striker muda Timnas Indonesia U20, Jens Reven menunjukkan tekad kuat untuk terus berjuang bersama Bali United meski gagal mencetak gol pada laga debutnya. Pemain berusia 19 tahun itu berjanji akan memberikan performa yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Debut resmi Jens terjadi saat Bali United menghadapi Persik Kediri di pekan perdana Super League 2025-2026, Minggu 10 Agustus 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76 menggantikan Irfan Jaya, Reven memang tak berhasil membobol gawang lawan. Laga pun berakhir imbang 1-1. Kami bermain bagus walau hasilnya tidak sesuai target. Saya ingin mencetak gol di debut, tapi situasinya sulit. Meski begitu, saya tetap senang bisa memulai perjalanan di sini, ujar Jens lewat laman resmi Bali United. Mantan penyerang Dordrecht U21 itu menegaskan bahwa kegagalan kali ini tidak akan membuatnya menyerah. Ia mengaku punya sejumlah peluang yang belum bisa dimaksimalkan, dan itu akan menjadi fokus perbaikannya. Saya optimis ke depan bisa lebih baik lagi. Target saya jelas membantu tim meraih kemenangan dan menyumbang gol, tambahnya.
Bali United dijadwalkan bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kiai Raha Ternate pada Jumat 15 Agustus 2025. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Jens untuk menepati janjinya kepada publik Serdadu Tridatu. Timnas Indonesia U17 siapkan rotasi besar hadapi Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025. Nova Arianto uji kedalaman skuad. Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan perjuangannya di Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Uzbekistan U17 pada matchday kedua. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat 15 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB. Pelatih kepala Nova Arianto telah memastikan akan melakukan rotasi besar-besaran pada susunan pemainnya. Hampir setengah komposisi skuad akan diubah dengan tujuan memberikan kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain sekaligus menguji kedalaman tim. Puji Tuhan, semua pemain dalam kondisi baik dan siap tampil. Kami akan melihat siapa yang siap diturunkan dan semoga hasilnya bisa maksimal, ungkap Nova melalui laman resmi Kita Garuda. Rotasi bukan sekedar formalitas. Nova menegaskan, rotasi yang akan dilakukan bukanlah sekedar formalitas, melainkan bagian dari rencana besar untuk membentuk tim yang solid menjelang Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, setiap menit bermain di turnamen ini adalah kesempatan emas bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan mereka bersaing di level internasional. Hampir 50% susunan pemain akan berubah. Saya ingin melihat bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan ini. Dari sini kami bisa menilai apakah mereka mampu menjadi bagian penting tim di Piala Dunia nanti. Tambahnya, modal dari laga perdana. Garuda Asia memulai kiprah di Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan U17. Meski tidak meraih kemenangan, pertandingan tersebut menjadi ajang pembuktian mental dan karakter para pemain muda Indonesia. Mereka mampu bangkit dan menahan lawan yang tampil agresif sejak menit awal. Nova menilai performa di laga perdana memberikan banyak catatan positif, namun masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Lini pertahanan, transisi cepat, dan efektivitas serangan menjadi fokus pembenahan sebelum bertemu Uzbekistan yang dikenal memiliki kekuatan fisik dan kecepatan. Tantangan dari Uzbekistan. Uzbekistan U17 bukanlah lawan yang mudah. Tim asal Asia Tengah itu dikenal memiliki disiplin taktik dan teknik yang mumpuni. Mereka kerap mengandalkan permainan langsung dengan umpan-umpan terobosan cepat, serta memiliki lini pertahanan yang sulit ditembus. Menghadapi lawan dengan karakter permainan seperti ini, Nova kemungkinan akan mengkombinasikan pemain berpengalaman di Piala Dunia U17 edisi sebelumnya dengan pemain-pemain muda yang baru promosi dari kompetisi domestik usia dini. Misi lebih dari sekedar menang. Bagi Nova Arianto, Piala Kemerdekaan bukan hanya soal mengangkat trofi, tetapi juga ajang menemukan formula terbaik tim. Dengan waktu persiapan menuju Piala Dunia yang semakin dekat, setiap laga adalah kesempatan untuk membangun chemistry dan mengasah strategi. Turnamen ini sangat penting. Kami ingin melihat siapa saja yang mampu bertahan dalam intensitas permainan tinggi dan siapa yang butuh waktu lebih. Semua ini akan menjadi bahan evaluasi menuju ajang utama, tutup Nova. Dukungan penuh dari publik Medan diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi Garuda Asia untuk tampil percaya diri dan agresif sejak awal laga. Para supporter pun menantikan penampilan segar dari kombinasi pemain lama dan baru yang akan diturunkan malam nanti.